Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pelajaran bahasa Inggris bab 1 kelas 8, kita bisa buka di halaman chapter 1. Cover di chapter 1, Nice to see you again, the title. Artinya, salam kenal atau senang berjumpa dengan kamu. In this chapter, you will learn to, di bab ini kamu akan belajar tentang greet old friends, menyapa teman lama, get people's attention, mendapatkan perhatian seseorang, check people's understanding, mengidentifikasi pemahaman seseorang, appreciate people's work, mengapresiasi atau menghargai karya seseorang, ask for and give opinions, meminta dan memberi pendapat. Lalu kamu buka yang ini, dialog. Di lead-in-nya atau tujuannya di sini. Are there any new students in your class? Apakah ada siswa baru di kelasmu? What are their names? Siapa saja namanya? Where are they from? Dari mana saja mereka asalnya? Gitu. Lalu ada dialog. Hello Anton, it's nice to see you again. Hi Tineke, nice to see you too. I'm in class 8B. You too, right? No, I'm in class 8C. Jadi perkenalan antara si Anton dan si Tineke di kelas, karena di dialog ini mereka sama-sama maksudnya sama-sama bukan murid baru, tapi mereka baru masuk di kelas 8. Lalu si Tineke ini kelas 8B, si Anton di kelas 8C. Nah, kemarin tugasnya adalah ini. Betul? Di tugas yang ini, kamu rearrange the dialogues and rewrite them. Jadi kamu susun dialognya dan menulis ulang dialog yang ada di clue bawah ini. Nah, lalu kamu masukkan ke sini. Masuk ke dialog 1, masuk ke dialog 2. Oke, Miss kasih contoh yang pertama. Dialognya di sini kan tentang dua orang, ada Tineke sama Miss Yanti. Nah, si Miss Yanti apa Tineke dulu? Berarti Tineke dulu. Nah, Tineke bilang, "Good morning Miss Yanti." Masuk ke sini. Dialognya Tineke. "Good morning Miss Yanti." Lalu Miss Yanti menjawab, "Hello Tineke." Nah, masuk ke dialognya Miss Yanti. Lalu si Tineke bilang, "Nice to see you again, ma'am." Masuk ke dialognya Tineke. Lalu Miss Yanti bilang lagi, "Nice to see you too." Nah, jadi ini adalah clue yang di sini adalah clue untuk kamu isi di bagian dialog sini yang kosong. Oke. Nah, untuk dialog kedua, ini ada Binsar, ada Atika. Jadi si Binsar dulu kan yang bilang, "Hello Binsar, nice to see you again." Lalu Atika bilang, "Nice to see you too." Terus Binsar bilang, "Hai Atika, long time no see." Lalu Atika bilang, "How was your holiday?" Lalu si Binsar bilang, "It was great, thanks." Atau mau begini, misalnya yang kedua, contoh kedua, Binsar bilang, "Hai Atika, long time no see." Lalu Atika bilang, "Hello Binsar, nice to see you again." Lalu Binsar bilang, "Nice to see you too." Lalu Atika bilang, "How was your holiday?" Binsar, "It was great, thanks." Gitu. Nah, lalu untuk yang di sini, we say nice to see you again when we meet. Kalau yang tadi di sini, when we meet old friends. Jadi nice to see you again
Kamu mengatakan nice to see you again saat kamu bertemu teman lama kamu, berarti yang A. Number 2, the response to nice to see you again is nice to see you too. Seperti itu. Jadi sama kayak contoh yang di sini, dialog. Nice to see you again, jawabannya nice to see you too. Oke, lanjut ya. Untuk yang attention, di sini dialog ada Johan, ada students. Jadi si Johan ini mewakili gurunya yang tidak masuk karena gurunya si Johan dan teman-temannya si Johan sedang sakit. Jadi si Johan sebagai ketua kelas memberitahu info yang diamanatkan oleh Miss Ina bahwa ada pengumuman dari Miss Ina katanya di sini. Karena pengumumannya adalah bahwa buku kamus kamu besok ya, dan jangan lupa untuk menyerahkan tugas PR kamu besok. Kayak gitu inti ceritanya. Lalu untuk dialog yang kedua di sini ada Atikah sama librarian. Si Atikah bilang, Pak, saya mau mengembalikan buku. Kata si bapaknya, apa kamu bawa ID card? Katanya gitu, kartunya. Ya, saya bawa. Ya udah, kamu kembalikan taruh bukunya di atas meja dan kamu serahkan juga ID cardnya. Seperti itu. Lalu untuk PR-nya yang ini ya. Untuk dialog. Di sini yang C, bagian C, write true or false. Jadi tulis benar ataupun salah. Untuk yang dialog pertama, Johan has some information from Miss Ina. Jadi si Johan punya informasi dari Miss Ina, jawabannya benar. Lalu yang kedua, Miss Ina wants the students to bring a dictionary. Benar gak di sini? Kita lihat dialognya. Ya benar. Please bring your dictionary tomorrow. Berarti jawabannya di sini true juga, nomor 2. Yang ketiga, Miss Ina is in the class. Miss Ina sedang ada di kelas. Padahal kenyataannya Miss Ina she is not very well. Dia sedang tidak enak badan. Berarti dia jawabannya adalah salah atau false. Number 4, Miss Ina is sick. Benar gak sick itu sama dengan not very well? Atau persamaan, sinonim? Nah, benar jawabannya, berarti true, number 4. Number 5, Johan wants his classmates to do their homework tomorrow. Johan ingin teman sekelasnya melakukan atau mengerjakan PR-nya besok. Tidak boleh kayak gitu. Harusnya tugasnya dikumpulkan atau ditaruh di atas meja guru, berarti besok, tomorrow. Berarti ini jawabannya false. Dialog yang kedua, Atikah is in the library. Jawabannya di sini iya betul. Berarti jawabannya true. Yang kedua, second, Atika is talking with the teacher. Ini kalau di perpus namanya petugas perpustakaan, tapi dia bukan guru. Jawabannya adalah false. Number 3, Atika wants to read books in the library. Kenyataannya Atika want to return these novels. Dia ingin mengembalikan buku yang dia pinjam, yaitu bukunya novel. Jadi jawabannya false. Number 4, Atika wants to return some novels. Di sini sudah jelas ya. Mana tadi? I want to return these novels. Berarti number 4 jawabannya adalah true. Number 5, Atika is not a member of the library. Kenyataannya adalah Atika member. Kalau di perpus pasti kamu harus punya kartu ID atau kartu member. Nah, di sini si librariannya bilang
May I see your library card? Berarti dia adalah anggota dari perpus kalau sudah membuat kartu ID. Berarti jawabannya adalah false, nomor 5. Oke, nomor 5 false. Lalu untuk mana lagi tugasnya? Nah, untuk yang nomor 3 di sini Miss jelasin di topik ketiga. Ini kan sudah Miss jelaskan di slide ya. Lalu Miss jelaskan dialognya saja. Tiniki, Mom, would you help me with my homework? Bisa nggak kamu membantuku dengan PR-ku atau tugas PR-ku? Mother, yes. Tiniki, I cannot find the word polite in the dictionary. And mother, really? Let me see. The word starts with the letter. And Tiniki bilang P. Mother said, right. So open the page with the words beginning with P. Tiniki, here. Mother, okay, go down the list of words. Can you find it? Tiniki, yes, I have found it. Mother, do you understand now? Tiniki, yes, Mom, thank you. Jadi untuk is it clear di sini kita mengidentifikasi pemahaman seseorang. Jadi di sininya ada di garis bawah ini. Saya tidak bisa menemukan kata polite di dalam kamus. Nah, caranya gimana? Kata mamanya, awalan hurufnya atau inisial hurufnya coba kamu cari huruf P. Nah, katanya si Tiniki ketemu, kata gitu. Ya udah kamu cari di bawah ada nggak tulisan polite katanya. Nah, udah ketemu. Terus mamanya bilang, sudah paham sekarang? Sudah gitu. Jadi di sini pemahaman sejauh mana kamu paham atau sejauh mana kamu mengerti. Nah, untuk tugasnya kemarin yang ini atau yang ini ya? Ayo, tugasnya yang ini ya. Betul? Nah, tugasnya kamu membuat dialognya sendiri aja, nggak usah sama partner. Dialognya kamu buat sendiri, pakai kata-kata kamu sendiri, bahasa kamu sendiri ya. Untuk yang student A, you want to find the word explained in the dictionary. You ask for help from student B. Kamu ingin meminta tolong ke temanmu untuk menemukan kata explain di dalam kamus. Nah, gimana tuh caranya? Kamu buat dialognya. Lalu untuk dialog kedua, kamu juga sama minta tolong temanmu dari student A menemukan kata currency di dalam kamus. Gimana tuh caranya? Nah, kamu pilih dialog yang di clue A ataupun di clue B. Pilih salah satu aja. Oke. Next, untuk yang that's great. Nah, di sini udah Miss jelasin ya leadingnya di dalam PowerPoint kemarin yang udah Miss kirim. Nah, di sini dialognya Miss jelaskan dulu. This is your article, right? Katanya. Terus dia bilang nih si yang cowok, yes, it is. This is great. I like it. Thank you. I'm glad you like it. The idea about paper recycling is very good, katanya. Thank you, I'm glad you like it. Jadi di sini karyanya si yang cowok itu dipajang di dalam mading. Terus karyanya itu tentang merecycle atau mendaur ulang kertas menjadi bahan apa. Nah, itu dapat apresiasi dari si cewek, katanya ini bagus nih, saya suka, katanya. Nah, untuk PR-nya kemarin PR-nya yang mana? Yang ini ya. Oke. Untuk PR-nya kan udah Miss jelasin ya di dalam PPT atau PowerPoint. Miss ulangi lagi. Jadi untuk untuk tugasnya di yang ini topik keempat, kamu buat dialog, pilih salah satu, mau yang Lego atau yang batik. Jadi ini clue-nya nih, yang di dalam kotak clue-nya, pilih salah satu dan buat dialog. Gak usah pakai partner, tapi pakai bahasa kamu sendiri. Your friend just finished building a Lego robot.
say that you like it. Temanmu baru saja selesai membangun atau membuat robot Lego. Katakan kalau kamu suka. Bagaimana tuh bahasanya atau dialognya? Nah, kamu buat. Lalu yang kedua, cluenya. Your friend just finished making batik. Say good things about it. Jadi temanmu baru saja selesai membuat batik. Katakan bahwa batik itu bagus, atau katakan hal-hal yang berkaitan tentang batik itu. Misalnya cantingnya bagus, warnanya emas, atau motif di dalam batiknya juga bagus, ada motif bunga-bunga. Katakan itu pakai bahasa kamu sendiri. Pilih salah satu, mau yang ini atau yang ini. Lalu yang kelima, topik terakhir di bab 1, what do you think? Di sini pasti kamu nggak asing dong untuk gambar-gambarnya. Ini Raisya, ini Mr. Bean, ini siapa? Lionel Messi ya kalau nggak salah. Lalu yang keempat, ini artis luar negeri juga, namanya Miss lupa siapa. Dia artis terkenal. Lalu di sini leadingnya udah Miss jelasin di dalam PowerPoint ya. Nah, untuk di sini dialognya Miss jelaskan dulu. Binsa, have you met our new science teacher? Tiniki, yes, I have. It's Miss Ida, right? Binsa, what do you think of her? Tiniki, I think she is very friendly. And Binsar, yes, and I think she is also kind. Jadi si Binsar bilang, udah ketemu guru baru kita belum, guru IPA? Lalu Tiniki bilang, iya aku udah ketemu, namanya Miss Ita bukan? Si Binsar bilang, apa yang kamu pikirkan tentang Miss Ita, atau apa pendapatmu saat melihat Miss Ita? Si Tiniki bilang, aku berpikir kalau Miss Ita itu sangat baik atau friendly, sangat ramah bisa juga. Si Binsar bilang, iya betul, dan aku juga pikir dia sangat baik, kind. Lalu untuk tugasnya kemarin, nah di sini ada lagi lanjutan dialognya. Tiniki, what about Mr. Amri? Have you met him? Binsar, the art teacher? No, I haven't. What is he like? Tiniki, I think he is cool. Binsar, really? Tiniki, yeah, he's friendly and energetic. He's also very funny. Binsar, wow, I can't wait to meet him. Jadi si Tineke sama Binsar selain ngomongin Miss Ita, dia juga ngomongin Mr. Amri. Katanya gini, udah ketemu Mr. Amri belum? Siapa itu? Itu guru seni budaya kita, namanya Mr. Amri. Katanya, apa yang kamu suka dari Mr. Amri? Kata si Tineke, Mr. Amri itu keren, cakep, ganteng. Nah, si Tineke bilang, beneran? Iya, dia juga sangat ramah dan juga energetik, sangat berkarisma. Dan dia juga sangat jenaka orangnya, very funny. Binsar bilang, wah, aku nggak sabar ketemu Mr. Amri gitu. Nah, untuk di sini di bagian topik 5 ini kan ada contoh ya, ada contoh di sini, read and complete the sentences. Miss, kalau aku lihat di kotak ini kayak adjectives ya Miss, kata-kata adjectives atau kata sifat. Iya betul, kamu betul sekali. Kalau kamu berpikir kayak gitu berarti kamu peka, kamu efficient atau intuitive. Nah, di sini untuk kata yang pertama, kata sifat energetic tadi apa? Berkarisma atau bersemangat orangnya. Kreatif berarti dia kreatif. Lazy, males. Humorous berarti dia orangnya jenaka. Clever. Nah, untuk minggu ini atau di hari Senin tanggal 10 Agustus, Miss minta tugas bahasa Inggris, mohon mengerjakan bagian D dan juga bagian E. Gimana Miss cara mengerjakan bagian E? Nah, kamu download dulu apa namanya Erlangga Book Reader kalau nggak salah ya. Lalu kamu barcode.
Nah, nanti setelah barcode kamu dengerin audionya, lalu kamu checklist. Misalnya si Butet orangnya pemalu, si Andi misalnya orangnya kind, kayak gitu ya. Jadi di checklist ini dan ini. Cara untuk mengisi ini, dia kan tadi kata sifat ya. Lanjut, talkative itu adalah orang yang banyak bicara, patient orang yang sabar, diligent orang yang rajin, generous orang yang baik, kind juga orang yang baik, shy orangnya pemalu. Jadi kamu isi nih 1 sampai 12, lalu yang E 1 sampai 6. Nah, untuk contoh yang pertama, a friendly person has many friends. Orang yang ramah memiliki banyak teman. Fakta apa hoax? Nah, ini adalah fakta, berarti jawabannya adalah friendly. Yang memungkinkan jawabannya masuk akal, kamu coret di sini. Yang udah diisi juga di sini. Oke? Udah itu aja. Nanti setelah itu kita lanjut hari Jumat. Oh ya, ini ada summary-nya. Tolong dilihat summary-nya di sini. When we meet an old friend, we may say nice to see you again or nice to see you too. When we want to get someone's attention, we may say excuse me or attention please. Number 3, when we want to check someone's understanding, we may say is it clear or do you understand? Number 4, when we want to appreciate people's work, we may say that's great, excellent, it's beautiful, I like it. And responnya adalah thank you or thanks. Lalu number 5, when we want to ask people's opinions about someone, we may say, what do you think of our new teacher? Responnya, I think she is friendly. Nah, ini adalah yang di bab 1 pelajaran terakhir, summary-nya seperti ini. Lalu nanti untuk hari Jumat kita next lanjut ke bab 2 chapter 2, I can play guitar. Saya bisa bermain gitar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.